Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Setelah berkhutbah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar. Kemudian para sahabat bertanya, "Ala ma amanta ya Rasulullah?" Apa doa yang kau aminkan wahai Rasul? Kami tidak mendengarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril." Tadi sewaktu aku naik ke atas mimbar, tiba-tiba Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril meminta agar 3 doanya diaminkan oleh diriku. Maka ku aminkan doanya. Coba kita perhatikan dan kita renungkan, kalau yang berdoa pemimpin para malaikat Jibril dan yang mengaminkan pemimpin para nabi dan rasul, artinya 2 pemimpin dari alam yang berbeda, kemudian disaksikan oleh manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira doa mana yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan doanya Jibril yang diaminkan Rasul dan disaksikan para sahabat. Apa doanya malaikat Jibril? Ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi keluar Ramadan tidak ada satupun dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasul, aku aminkan. Kemudian yang kedua, ragima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Celaka dan binasa orang yang Allah takdirkan masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak menjadikan jalan bagi dia masuk surga. Dan yang ketiga, celaka dan binasa orang yang disebutkan Rasul tetapi kita tidak bersalawat kepadanya. Yang ingin saya jelaskan satu poin di sini. Celaka dan binasa orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, akan tetapi tidak memasukkan ia ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya jelaskan tentang pentingnya doa Jibril yang kedua ini, saya ingin menyebutkan 2 kisah berkaitan dengan birrul walidain dan 2 kisah yang berkaitan dengan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Artinya ada 4 kisah, dan ini kisah nyata yang diceritakan oleh sebagian masyayikh kita. Kisah yang pertama, saya pernah mendengar seorang syekh bercerita tentang kisah seorang keluarga. Ada seorang suami dan juga istri, memiliki anak-anak dan juga orang tua. Seorang ibu yang tinggal di rumah anaknya. Dan ibu ini dijadikan oleh anaknya untuk mengasuh cucunya. Jadi di penghujung Ramadan ceritanya, 3 orang ini keluar dalam sebuah kendaraan dan ibunya dibawa untuk merawat anak-anaknya. Sebab kalau seandainya sampai di tempat belanja tidak ada yang bisa merawat anak-anaknya, maka dibawanya ibunya.
supaya menjaga anak-anaknya ketika suami istrinya berbelanja, dan keduanya bermaksud untuk membeli perhiasan emas. Keluarlah keluarga ini menuju pasar untuk membeli emas. Sesampainya di pasar, kemudian turunlah suami istri ini, tetapi ibundanya tetap dalam mobil bersama cucunya. Dan perlu diketahui, ibu ini adalah ibu dari sang suami. Turunlah suami istri ini dengan meninggalkan ibunya dalam kendaraan tadi bersama anaknya dan menuju toko emas. Karena lamanya, maka cucu daripada ibu ini, yang namanya anak-anak tentu ada kalanya rewel, menangis dan begitu seterusnya. Maka nenek berinisiatif untuk menyusul ke toko emas tersebut. Siapa tahu kalau anak-anaknya ini melihat ayahnya atau ibunya, mereka akan terdiam. Turunlah sang ibu ini dari mobil tersebut menyusul anaknya. Lah anaknya ini sedang tawar-menawar harga emas, dan sudah disepakati harga emas tersebut oleh keduanya. Lah ketika kemudian sang ibu sampai di toko emas tersebut, dia melihat ada cincin. Cincin ini bukan cincin emas, hanya cincin-cincinan biasa, dan harganya pun sangat murah sekali. Jadi sang ibu mengatakan, saya ingin membeli cincin ini, nanti bayarnya ambil dari anak saya yang sedang membeli emas ini. Akhirnya diambillah. Kemudian sang ibu ini memakaikan cincin itu di tangannya. Singkat cerita, setelah sang suami istri ini menawar emas, kemudian disepakati harganya, dibayarlah harganya. Tiba-tiba kata pemilik toko emas ini bahwa bayarannya masih kurang. Jadi sang suami ini heran, tadi sudah disepakati anggap saja mungkin 200 juta, sudah dibayar 200 juta, tiba-tiba dia mengatakan masih kurang, karena ada seorang wanita yang membawa anak-anak kecil tadi mengambil cincin-cincinan, dan harganya tidak seberapa. Tiba-tiba kemudian sang suami ini marah kepada ibunya. Kemudian dia datang kepada ibunya, kemudian dia memaki ibunya gara-gara turun dari mobil dan mengkhawatirkan anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kau turun dari mobil ini? Maka ibunya mengatakan, tadi anakmu rewel, makanya aku kemudian turun supaya melihat dirimu, dan tenanglah anak-anak. Kemudian sang anak mengatakan, kenapa kau tadi ambil cincin? Mana kemari cincinnya? Akhirnya kemudian cincin itu dirampasnya dari ibunya, kemudian dilempar ke tong sampah. Padahal harga cincin itu tidak seberapa. Entah mengapa dia kemudian marah di hadapan pemilik toko emas dan juga di hadapan istrinya. Kemudian sang ibu ini karena sudah pecah hatinya, merasa malu, maka dia ambil cucunya kembali ke mobilnya. Sang istri ini mengingatkan suaminya, kenapa engkau melakukan seperti itu kepada ibu? Biarkan saja dia mengambil cincin, tinggal kau bayar. Berapalah harga cincinan itu? Bukan cincin benaran, bukan cincin emas. Akhirnya kemudian sang suami itu mengambil lagi cincin yang sudah dilempar ke tong sampah. Dia balik lagi ke mobilnya, kemudian dia mengembalikan cincin itu kepada ibunya. Subhanallah, apa yang terjadi?
Ibunya langsung mengatakan, karena engkau sudah membunuh kebahagiaanku. Demi Allah, aku tadi mengambil cincin yang tidak ada harganya itu. Aku hanya ingin seperti wanita-wanita yang lain berbahagia di waktu Idul Fitri. Tetapi karena engkau sudah menghilangkan kebahagiaan itu, demi Allah, selama aku masih hidup, aku tidak akan memakai cincin, karena engkau sudah membunuh kebahagiaanku kalau itu menjadikan dirimu kecewa. Subhanallah, ya. Bagaimana seorang anak bisa melakukan seperti ini kepada ibu? Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya harta seorang anak itu semua milik orang tuanya? Tapi ini berlaku uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian kisah yang kedua, seorang syekh juga bercerita, ada sepasang suami istri memiliki, yang si suami memiliki ayah dan ibu. Tapi selang beberapa waktu akhirnya ibunya meninggal dunia. Terpaksalah kemudian dia pun membawa ayahnya hidup satu rumah bersamanya. Karena ayahnya ini sudah tua, kemudian juga terkadang melakukan hal-hal seperti anak-anak, mungkin mengomentari makanan, mungkin mengomentari tempat, dan begitu seterusnya. Akhirnya istrinya ini tidak suka. Terjadilah kemudian perselisihan antara suami istri gara-gara ulah ayah daripada sang suami tersebut. Akhirnya kemudian disepakatilah untuk meletakkan ayahnya di panti jompo. Akhirnya sang anak pun kemudian memanggil ayahnya, kemudian mengatakan, wahai ayahku, bagaimana kalau seandainya engkau tinggal di panti jompo? Itu lebih baik bagimu. Insya Allah di sana ada tempat ibadah yang layak, makanan yang layak, teman-teman yang layak, suasana yang layak. Ayahnya paham, dan ayahnya juga tidak akan atau tidak membantah ucapan anaknya. Akhirnya kemudian berangkatlah sang anak mengantar ayahnya ke panti jompo. Pada awalnya masih baik, setiap hari, kadang 2 hari sekali anak ini berkunjung kepada ayahnya, ngobrol, membahagiakan, memberi hadiah. Kemudian lewat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mulailah jarang anaknya mengunjungi ayahnya. Sampai akhirnya berlalunya tahun, anaknya ini tidak pernah menjenguk berbulan-bulan ayahnya. Sehingga tiba-tiba kemudian datang dari pihak panti jompo memberitahu bahwa ayahnya meninggal dunia. Terpukullah anak laki-laki ini. Dia membawa anaknya yang masih usia 7 tahun untuk mengambil jasad ayahnya. Setelah berangkat ke panti jompo, kemudian semua administrasi sudah diselesaikannya dan jasad ayahnya siap dibawa pulang. Maka laki-laki ini membawa anak yang 7 tahun mengemas untuk mengambil barang-barang yang ada di kamar ayahnya. Tiba-tiba kemudian anak yang 7 tahun, cucu daripada kakek yang meninggal ini, dia masuk ke kolong ranjang, ke bawah ranjang tempat tidur ayahnya. Rupanya ditemukan di situ ada gelas dan juga piring. Kemudian ayahnya mengatakan, nak, itu gelas dan piring kakek sudah tidak layak lagi, gak usah dibawa pulang, buang nak. Tapi anak ini yang 7 tahun ini terus memeluk gelas dan piring daripada kakeknya.
Kemudian dia mengatakan sesuatu yang menjadikan ayahnya menangis dan sadar. Anak ini mengatakan, tidak, aku tidak akan melepaskan gelas dan juga piring ini. Demi Allah, gelas dan piring ini akan kujaga wahai ayahku. Aku ingin menjadikan gelas dan piring ini sebagai alat kelak. Aku tidak akan meninggalkan dirimu. Aku akan suapi dirimu, aku akan beri minum dirimu jikalau engkau sudah tua seperti kakek. Maka ketika mendengar ucapan anak 7 tahun ini, tiba-tiba laki-laki tersebut kemudian terduduk, menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sudah menelantarkan orang tuanya. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang ketiga, dan ini kisah seorang anak yang luar biasa berbakti kepada orang tuanya. Seorang syekh juga bercerita, jadi suatu ketika dia sedang sholat Jumat dan dia menjadi imam bagi jemaah sholat Jumat. Ketika membaca surah Al-Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba sang syekh ini mendengar di belakang saf terdengar ada orang yang jatuh. Kemudian selesai sholat, rupanya salah seorang musalli, orang yang sedang sholat yang berada di saf pertama itu, kemudian jatuh pingsan dalam sholatnya. Akhirnya kemudian selepas sholat pun manusia ramai dan menolong anak muda ini, kemudian meletakkan di teras masjid dan hendak dibawa ke mustasfa, ke rumah sakit. Maka berangkatlah kemudian syekh ini dengan beberapa jamaah mengantar anak muda ini ke rumah sakit. Tetapi pihak rumah sakit mengatakan sesungguhnya anak muda itu sudah meninggal saat jatuh ketika sholat. Artinya sudah lama dia meninggal. Akhirnya kemudian syekh ini mengatakan, demi Allah, tidak ada kematian yang lebih baik kecuali orang ini. Dia meninggal saat sholat Jumat, sedang berwudu dan sudah mendengarkan khutbah, dan dia diberikan wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam posisi ibadah kepadanya dan di hari Jumat. Akhirnya kemudian sang syekh ini penasaran, menghubungi keluarga anak muda yang meninggal ini, dan anak muda ini namanya Muhammad dan punya adik namanya Khalid. Maka syekh mengatakan, ya Khalid, saya ingin bertanya kepadamu, amalan apa yang abangmu lakukan? Sungguh luar biasa kematiannya. Dia meninggal di atas wudu ketika salat di hari Jumat. Maka Khalid adiknya mengatakan, ya Syekh, demi Allah, dari seluruh keluarga kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, hanya Muhammadlah orang yang paling berbakti kepada orang tua kami. Semua yang dihajatkan orang tua kami tidak perlu meminta. Dia selalu bertanya soal minuman. Dia paling hafal minuman orang tua kami dan dia sediakan. Dia paling hafal makanan kesukaan orang tua kami dan dia sediakan. Dia paling hafal warna jenis pakaian orang tua kami dan dia belikan. Apapun yang disukai orang tua kami maka dia hadirkan. Dan dia di antara anak-anak orang tua kami yang paling abarru biwalidayhi, yang paling berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka Syekh pun mengatakan, demi Allah, inilah buah daripada berbuat baik kepada orang tua. Allah berikan dan Allah pilihkan kematian yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri akhir kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Dan ini penting dalam kehidupan kita, karena khairul a'mal khawatimuha. Bagaimanapun sebaik-baik amal itu ditentukan oleh akhirnya.
bukan ditentukan oleh awalnya, ditentukan oleh akhirnya. Dan anak muda ini diakhiri dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang terakhir, ada anak muda membawa ibundanya yang gila menuju rumah sakit. Sesampainya kemudian di rumah sakit, kebetulan dokter yang menangani adalah dokter wanita. Kemudian anak itu duduk dan orang tua yang gila ini, ibunya yang gila ini berdiri. Selang beberapa waktu, yang namanya orang gila, dia melakukan hal-hal yang membuat orang takut di rumah sakit itu. Tiba-tiba kemudian dia membuang apapun yang ada di atas meja sang dokter, menarik taplak meja, melakukan hal-hal aneh sampai menggigit anaknya. Kemudian melepaskan jilbab. Anaknya berusaha untuk menenangkan orang tuanya, memasangkan kembali jilbabnya dengan sabar luar biasa. Anaknya ini terus menenangkan orang tuanya. Maka sang dokter wanita mengatakan, ini siapa? Maka anak muda itu mengatakan, ini ibuku, dia gila. Dan kau siapa? Saya anaknya. Sudah kapan ibumu gila ini? Dia mengatakan, sejak aku lahir dia sudah gila, dan aku terus merawatnya. Aku yang memandikannya, aku yang mencebokinya, aku yang mengadakan semua hajat kebutuhannya, dan aku sabar karena ini ibu. Kemudian sang dokter mengatakan, demi Allah, kalau engkau berbuat baik kepadanya sampai pun dia meninggal, bukankah dia tidak tahu bahwa engkau anaknya? Maka sang anak mengatakan, demi Allah wahai dokter, ya memang ibuku tidak tahu aku adalah anaknya, tapi ibuku punya Tuhan. Tuhan ibuku tahu bahwa aku anaknya. Aku punya Allah, Rabb, yang mengetahui bahwa aku anaknya, dan aku harus berbuat baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka sang dokter pun kemudian mengatakan, demi Allah sudah banyak nasihat yang sampai kepada aku, tapi tidak pernah meresap dalam hatiku kecuali setelah aku mendengar kata-katamu. Akhirnya sang dokter pun menangis karena belum merasa dia bisa melakukan kebaikan kepada orang tuanya seperti anak muda ini melakukan kebaikan kepada ibundanya yang gila. Ma'asyiral muslimin, terkadang ada seorang anak, orang tuanya tidak gila, namun mungkin orang tuanya sudah tua, terkadang mengucapkan kalimat-kalimat yang terulang-ulang, membosankan, menjengkelkan. Betapa banyak anak-anak yang kemudian memperlakukan ibunya lebih daripada kalau seandainya ibunya gila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lihat dua kisah yang berbeda ini. Yang satu kisah luar biasa, birrul walidain, dan yang satunya lagi kisah yang menyedihkan, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dari 4 kisah ini bisa kita petik pelajaran, dan ini penting sekali, bahwa jangan pernah durhaka kepada orang tua. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menangis di hadapan murid-muridnya, sementara murid-muridnya heran bagaimana seorang imam besar, ahli ibadah, ulama menangis. Ada apa? Tentu tangisan ulama bukan tangisan biasa, apalagi tangisannya sampai terseguk-seguk, sehingga murid-muridnya mengatakan, ya imam, wa ma yabki, ma yubkik, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Maka Hasan al-Basri mengatakan, wailakum, celaka kalian, aku mendengarkan kabar, telah sampai ke telingaku bahwa salah satu pintu dari 2 pintu surga sudah tertutup. Aku mendengar kabar bahwa satu pintu dari 2 pintu surga sudah tertutup. Orang-orang pun heran, apa maksudnya?
Maka Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, tadinya aku memiliki dua orang tua, memiliki ayah dan ibu, dan keduanya adalah jalan menuju surga, dua pintu menuju surga. Sekarang salah satu dari keduanya meninggal dunia, berarti tertutuplah satu di antara dua pintu surga. Ma'asyiral muslimin, sebelum Anda melakukan hal-hal yang menyakitkan orang tua, ingat, orang tua itu pintu surga. Orang tua itu jalan menuju surga. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai mengatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah sampai kemudian mengiringkan antara perintah tauhid dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa birrul walidain itu adalah terbaik setelah tauhid. Makanya ada tiga perintah yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pertama, perintah salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda salat dan tidak zakat, maka bermasalah dengan salat Anda. Anda zakat tidak salat juga bermasalah dengan zakat Anda. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hanya taat kepada Allah saja dan tidak taat kepada Rasul, masalah ketaatan Anda kepada Allah. Kalau Anda hanya taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Allah, juga masalah dalam ketaatan Anda kepada Rasul. Sama dengan bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan nikmat adanya kedua orang tua. Tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun keridhaan Allah itu ditentukan dengan keridhaan orang tua, dan murkanya Allah juga ditentukan oleh murkanya kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada anak yang kemudian kecewa dengan orang tuanya. Boleh jadi kemudian melihat masa lalu. Masa lalu mungkin orang tua kurang memperhatikan dirinya, kurang memberikan pendidikan kepada dirinya, kurang memberikan perhatian seperti membelikan baju yang bagus, makanan yang enak, minuman yang lezat, atau mungkin ditelantarkannya Anda. Yang ingin saya katakan adalah, kalaulah merasa orang tua itu gagal mendidik kita, jangan pula kita gagal dalam berbuat baik kepada orang tua. Ingat, jangan menanam dendam dan dengki sehingga berupaya membalas api dengan api. Jikalau merasa orang tua itu dulu menelantarkan kita, maka jangan pula kita berbuat hal yang sama dengannya, sehingga kemudian kita balas dendam dengan dendam. Bila mana merasa bahwa orang tua dulu jarang atau sama sekali tidak memberikan tempat yang layak, pakaian yang indah, makanan yang lezat, minuman yang enak, maka setelah Anda sukses, kaya, raya, Allah bentangkan kekayaan, apakah Anda akan berlaku hal yang sama kepada mereka? Ingat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan karma dan keramat orang tua. Demi Allah, seandainya pun orang tua kita kafir, musyrik, menyerang agama kita, benci dengan agama kita, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan hak-hak dan perasaan orang tua, sehingga Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai Allah katakan, jikalau seandainya kedua orang tua memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati, akan tetapi berbuat baik kepada mereka. Lihat, kalau seandainya orang tua kita kafir musyrik sekalipun, memaksa agama kita, meneror agama kita, tetap kita harus menjaga perasaan mereka. Apatah lagi masalah urusan dunia yang saya sebutkan tadi. Maka jangan dibalas dendam dengan dendam.
Jangan sampai kemudian kalau lantaran orang tua kita tidak memberikan perhatian semasa kita kecil, kita lakukan hal yang sama kepada orang tua kita yang sudah tua. Ingat, mereka orang tua kita. Bagaimanapun mereka orang tua kita. Adanya kita karena adanya Allah yang menciptakan kita lewat mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini jangan pernah durhaka kepada orang tua. Kalau seandainya kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan sampai menyengsarakan mereka. Kalau kita belum mampu untuk membuat tertawa dan tersenyum orang tua, jangan pula kemudian membuat mereka menangis. Atau seandainya pun kita belum bisa membelikan mereka rumah yang layak, pakaian yang indah, minuman yang lezat, makanan yang enak, minimalnya standar minimal, doakan orang tua, doakan kesehatan mereka, doakan umur yang panjang bagi mereka, doakan hidayah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada laki-laki datang menemui Nabi SAW, ingin jihad bersama Nabi. Tetapi ketika dia meninggalkan orang tuanya tidak redha dan menangis. Terpaksa orang tuanya mengizinkan karena desakan anaknya. Anak ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, alhiqni bil jihad, libatkan aku dalam jihad. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau sudah punya izin dari kedua orang tuamu? Maka dia mengatakan, ya. Laqad taraktu abawayya yabkiyan. Ya, aku sudah minta izin dari kedua orang tuaku, tetapi ketika aku minta izin keduanya menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima fa'adhikahuma kama abkaitahuma. Pulang, buat keduanya tertawa sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Lihat, kalau kita tidak bisa membahagiakan mereka, jangan menyusahkan mereka. Jaga perasaan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang-orang tua itu yang dibuat sepi anaknya di tengah ramainya anak-anak, menantu, cucu dan keluarga. Jangan membuat orang tua senyap di tengah hiruk pikuk keluarga. Anaknya banyak, cucunya banyak, mertuanya, menantunya banyak, tapi seolah-olah dia hidup sendirian. Di mana anak-anaknya? Di mana cucunya? Di mana menantunya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang banyak anak bak kacang lupa dengan kulitnya. Coba kita ingatlah masa kecil kita. Terkadang ada orang tua tidak nyenyak tidur di masa kecil kita, itu untuk siapa? Terkadang ada orang tua menahan lapar, menahan dahaga, menahan perutnya yang sedang keroncongan, untuk siapa? Terkadang dia merasa sakit badan, tidak dirasakan, dan itu juga untuk siapa? Bahkan terkadang orang tua menghilangkan rasa malu, meminjam uang ke sana kemari hanya untuk kebutuhan anaknya. Itu untuk siapa kalau bukan untuk kita? Kita yang membuat mereka kurang tidur, kita yang membuat orang tua menahan lapar, kita yang membuat orang tua menahan sakit, kita yang membuat orang tua menghilangkan rasa malunya. Cobalah bayangkan. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mendoakan, minimal standar kita berbuat baik seorang anak yang soleh kepada orang tua itu doa. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati, berikan kasih sayangmu kepada orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah merawatku sejari kecil. Allah tidak hanya merintahkan rabbirhamhuma, ya Allah berilah kasih sayangmu kepada orang tua, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akan memori kita anak-anak ketika kita semasa bersama orang tua, kama rabbayani shaghira,
supaya anak-anak tahu bagaimana orang tua itu membesarkan kita. Seandainya orang tua itu mau menelantarkan kita, mungkin kita bisa mati. Ada orang tua punya bayi, tidak diberi makan 4 hari, bisa saja mati anak bayi itu. Tapi karena fitrah yang Allah anugerahkan kepada orang tua itu, sehingga dia merawatnya, bahkan dia rela mati untuk kelahiran anaknya. Dari sinilah maka selamanya seorang anak itu tidak sanggup untuk membalas kebaikan orang tuanya. Tidak akan sanggup. Karena jasa orang tua ini dimanapun di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi jasa mereka. Kita perhatikan seorang ibu, dia memiliki 3 tugas yang tidak dimiliki kecuali hanya ibu saja. Di dunia ini tidak ada yang sanggup kecuali seorang ibu. Pertama, mengandung. Tidak ada yang mengandung kecuali seorang ibu. Yang kedua, melahirkan. Tidak ada yang melahirkan kecuali seorang ibu. Yang ketiga, menyusui. Tidak ada yang bisa menyusui kecuali seorang ibu. Dan tidak pernah tergantikan seorang ayah. Kalau saya analogikan seperti ini, ada orang kaya raya selalu menyumbang, memperhatikan fuqara wal masakin, tapi tidak ada ceritanya orang kaya memberi sedekah 3 kali makan kepada anak atau kepada orang miskin seumur hidupnya, kecuali itu hanya diberikan seorang ayah. Ya, orang kaya terkadang memberi sedekah, mungkin setahun sekali menunggu Ramadan atau mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Tapi seorang ayah, dia memberi makan 3 kali, pagi, siang, sore. Belum lagi cemilan-cemilannya, belum lagi mainan-mainannya, belum lagi pakaiannya. Dan itu rutinitas setiap hari. Dia bekerja siang, malam, pergi pagi, datang malam, panting tulang, keringat diperas dan begitu seterusnya. Tapi dia tidak pernah merasa lelah, merasa menyesal. Tetap saja dia bekerja untuk menghidupi anak istrinya. Mana ada orang kaya bisa melakukan seperti ini dalam sedekahnya? Hanya kebaikan seorang ayah kepada keluarga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka amalan terbaik bagi seorang anak kepada orang tua adalah jaga perasaan orang tua. Teringat dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu an ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya Yakub dan juga istrinya ke atas singgasananya, dan mereka semuanya, maksudnya saudara-saudara Yusuf, tunduk sujud kepada Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan diriku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun kemari. Setelah setan merusak hubungan antara diriku dan saudara-saudaraku, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Subhanallah, ini akhlak perlu ditiru oleh anak-anak. Nabi Yusuf ini sebenarnya kalau mau diceritakan bagaimana kezaliman saudara-saudaranya, sangat menyakitkan. Bagaimana tidak di usia 10 tahun dia dicelakakan, sudah dimasukkan ke dalam sumur yang bisa saja mengalami kewafatan. Tiba-tiba diselamatkan para pedagang, kemudian dijual jadi budak. Kemudian tinggal di istana, difitnah, akhirnya masuk penjara. Bertahun-tahun hidup di penjara, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Yusuf diberikan hidup yang layak sesudahnya. Setelah itu barulah dia merasakan hidup nikmat. Ketika kemudian datang saudara-saudaranya di musim pacaklik, kemudian menukar barang dan juga
makanan, tiba-tiba menuduh Benyamin mencuri, dan dikatakan bahwa sebelum, kalau memang Benyamin mencuri maka sebelumnya juga saudaranya, maksudnya Yusuf, mencuri. Pokoknya kezaliman yang luar biasa. Tapi dia seorang nabi, memberikan teladan. Ketika kemudian dia bawa keluarganya ke Mesir, kemudian dihargai dan dihormati bahkan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf berusaha menjaga perasaan orang tuanya. Dia tidak menceritakan perbuatan saudara-saudara kepada ayahnya, tidak. Dia hanya mengatakan, mimba di an-nazaghus syaitan baini wa baina ikhwati. Sesungguhnya setelah ada keretakan hubunganku dengan saudara-saudaraku, dan itu ulah syaitan. Nabi Yusuf tidak menceritakan, hanya mengatakan itu ulah syaitan yang akhirnya menjadikan hubunganku retak dengan saudara-saudara. Sebenarnya Yusuf bisa saja menceritakan bagaimana kezaliman saudara-saudaranya kepada ayahnya, tapi Yusuf tidak mau membuat ayahnya sedih, sehingga dia mengatakan ini ulah setan. Itu saja. Apa hikmahnya di sini? Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita agar kita menjaga perasaan orang tua, menjaga perasaan orang tua. Oleh karena itulah, karena bagaimanapun dulu kita waktu masih kecil, kita ini bodoh. Orang tua yang mencerdaskan kita dengan cara yang mendidik atau menyekolahkan kita. Dulu kita miskin, orang tua yang membuat kita kaya. Dulu kita bukan orang yang berwawasan, orang tua yang memberikan wawasan. Dulu kita bukan siapa-siapa, masih kecil kita tidak tahu cita-cita kita. Setelah besar rupanya ada yang jadi pejabat, orang kaya, dan begitu seterusnya. Ini tidak lepas dari takdir Allah, kemudian doa mereka orang tua. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jaga perasaan mereka, jaga perasaan ayah ibu kita. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, imam besar Abu Hanifah itu, murid-muridnya banyak. Di antara murid-muridnya yang dikisahkan adalah salah satunya Zur'ah al-Wa'id. Zur'ah al-Wa'id. Dan juga di antara muridnya lah Umar ibn Dhar. Umar ibn Dhar dan juga Zur'ah al-Wa'id ini adalah selalu oleh Abi Hanifah dimintai fatwa, bukan untuk dirinya tapi untuk orang tuanya. Kebetulan Abu Hanifah punya ibu, ibunya bertanya sesuatu. Abu Hanifah gampang menjawab soalan yang dilontarkan ibunya, tapi dia tidak mau mengangkat atau meninggi suara dirinya di atas suara ibunya, atau menjadi guru di antara guru-guru yang menggurai ibunya. Makanya dia mengantarkan kepada Umar ibn Dhar atau kepada Zur'ah al-Wa'id, bertanya, ibuku bertanya, ini persoalannya. Kata mereka, Anda ini imam, jawab saja. Dia bilang tidak. Tapi bagaimana jawabannya? Diajari Abu Hanifah. Kamu kalau ibuku bertanya, ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Akhirnya setelah berjumpa dengan ibundanya, mereka menjawab seperti yang diajarkan Abu Hanifah. Kenapa Abu Hanifah tidak langsung menjawab pertanyaan ibunya? Sekali lagi, dia tidak mau menggurui ibunya, dia tidak mau meninggikan suaranya di atas suara ibunya. Dan itu bentuk birrul walid, menjaga perasaan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah Allah mengatakan, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi begini, tidak ada yang bisa menggantikan posisi kedua orang tua kita. Karena orang tua kita itu cuma satu. Ayah cuma satu. Ibu juga cuma satu. Dan kesempatan berbuat baik juga cuma satu kali di kehidupan dunia ini. Kalau seandainya Anda mencari orang tua atau pengganti orang tua, Anda panjat bukit dan gunung-gunung tinggi sekalipun, berjalan menyusuri pantai sampai ujung laut sekalipun, bahkan kalau Anda terbang sampai ke ujung langit sekalipun mencari pengganti orang tua, tidak akan ada gantinya. Karena sekali lagi, ibu cuma satu, ayah cuma satu. Bagaimana cara mengganti mereka?
Makanya banyak orang yang menyesal ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, karena tidak ada gantinya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia hendak mencari ganti kemana? Anda hanya bisa berdoa memintakan ampun kepada mereka, tapi Anda sudah tidak bisa lagi berbuat baik dan mendapatkan dua pintu yang menuju Anda ke dalam surga. Oleh karena itulah maka ini momen Lebaran, momen Idul Fitri, masih belum terlambat bagi Anda yang punya orang tua. Pulang, minta maaf mereka, minta ridho mereka, minta keberkahan mereka. Karena kalau seandainya mereka marah kepada kita, maka itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho dengan kita. Dan kalau seandainya mereka ikhlas dengan kita, ketahuilah, maka itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Karena Rasul yang mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena ridhonya orang tua, dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala juga karena murkanya orang tua. Mudah-mudahan nasihat di pagi hari ini bisa mengingatkan kita tentang birrul walidain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.